Mengapa sih kok konotasi dari pleasure, people pleaser mentality tadi dikonotasikan negatif? Ya, yang pertama karena memang tidak otentik. Kita sebagai manusia melupakan otentisitas diri kita. Nah, ini secara esensial begitu. Tapi secara fungsional efeknya antara lain yang jelas yang pertama lelah, lahir dan batin. Jadi kalau teman-teman sering merasa lelah hari-hari ini, ayo introspeksi, jangan-jangan kita hidup bukan versi yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Bismillah. Nah, Heidegger ini membagi manusia itu jadi dua. Yang pertama manusia otentik, namanya Dasein. Yang kedua manusia yang tidak otentik, namanya Dasman. Dasein itu manusia otentik, itu manusia yang jadi dirinya sendiri, eksis sebagai dirinya sendiri, hidup versi keinginannya sendiri. Ini namanya manusia yang otentik. Jadi saya ingin A dan saya menghidupkan diriku dalam versi A. Ini namanya otentik. Yang aku jalankan sekarang ya ini keinginanku. Yang aku lakukan sekarang ya persis seperti inilah yang aku ingin hidupkan dalam diriku. Ini namanya manusia yang otentik. Tapi nanti ada manusia yang jenisnya Dasman. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam lingkungan sekelilingnya. Jadi dia ini tidak kelihatan. Kenapa? Karena hidupnya selalu, kalau orang lain ke utara, dia ke utara. Orang lain ke selatan, dia ke selatan. Kita sering menyebut orang-orang seperti ini tidak punya prinsip. Yang penting orang senang saja, tidak ada yang marah padaku, tidak ada yang tersinggung denganku. Apa yang aku lakukan ya ikut mereka saja. Ini orang namanya Dasman, orang yang tenggelam. Dia seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak ada. Dia tidak dihitung. Kalau bahasa Arab itu ada peribahasa wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Nah, people pleaser ini jenis orang yang semacam itu. Jadi orang yang seolah-olah ada, padahal dia tidak ada. Keberadaannya dipakai hanya untuk orang lain, menyenangkan orang, menggembirakan orang, membuat orang suka atau setuju dengan dirinya, dan lain sebagainya. Sampai kemudian lupa bahwa dia sendiri juga berhak untuk bahagia. Nah, kita lanjut sekarang. Efeknya. Mengapa sih kok konotasi dari pleasure, people pleaser mentality tadi dikonotasikan negatif? Ya, yang pertama karena memang tidak otentik. Kita sebagai manusia melupakan otentisitas diri kita. Nah, ini secara esensial begitu. Tapi secara fungsional efeknya antara lain yang jelas yang pertama lelah, lahir dan batin. Hidup itu indah, tapi kalau hidup kita persembahkan untuk orang lain, kita gadaikan, kita berikan hanya demi orang lain saja, kita lupa diri kita sendiri, berarti kerja dan aktivitas kita dalam hidup hanya untuk orang lain, ya pastinya lelah, lahir dan batin. Jadi kalau teman-teman sering merasa lelah hari-hari ini, ayo introspeksi, jangan-jangan kita hidup bukan versi yang kita inginkan. Orang itu kalau hidup
sesuai yang dia inginkan, sesuai versi yang ingin dia wujudkan, itu biasanya senang, tidak mudah lelah. Kayak teman-teman misalnya nulis skripsi kok temanya tema yang dia sukai, tema yang kita sukai, yang passion kita. Itu kan senang, baca buku dapat info baru, itu kan senang. Kadang-kadang melekan juga asik saja. Tapi begitu kita ambil tema yang kita tidak terlalu suka, kita tidak terlalu paham, itu baca buku sebentar saja sudah lelah. Nulis sebentar sudah capek. Baru buka laptop, nulis satu kalimat terus buka yang lain, googling lah apalah, karena kita tidak passionnya di situ. Nah, sama seperti people pleaser ini, orang yang fokusnya menggembirakan orang lain, jadi versi dirinya tidak otentik, akhirnya mudah lelah. Yang kedua, self-hatred. Benci pada dirinya sendiri. Ya mengapa? Ya karena dia sering ditinggal. Diri kita sendiri kan sering kita tinggalkan untuk orang lain. Kalau ada apa-apa, kita itu selalu menyalahkan diri kita. Hasilnya pasti self-hatred. Benci aku, kenapa aku kok tidak bisa bilang tidak. Benci aku, kenapa aku kok tidak menolak tadi permintaan. Benci aku, self-hatred. Isinya serba kebencian-kebencian. Ada kalanya nanti muncul mental merasa dimanfaatkan. Kayak aku ini alat saja untuk kesenangan orang lain. Mungkin kesadaran merasa dimanfaatkan ini bisa muncul lama-lama kalau kita gayanya people pleaser terus. Dan ini akan membuat kita lelah luar biasa. Ternyata aku ini hanya alat saja. Apa aku berhak bahagia? Apa kan kalimat-kalimat kalau teman-teman rodo stres, depresi itu kan biasanya kalimat-kalimat seperti itu. Kapan aku bahagia? Apa aku berhak bahagia? Apakah Tuhan lupa padaku? Ini kan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini tidak hidup versi kita. Jangan-jangan kita ini hanya dimanfaatkan untuk orang lain. Yang keempat, jangan lupa gaya pleaser ini seringkali tidak memperbaiki situasi. Kita yang hanya ingin menyenangkan orang saja, jangan dikira itu nanti hasilnya semuanya senang atau situasinya jadi lebih baik. Bisa jadi yang nomor 5 itu, yang lain akhirnya juga kecewa dengan kita karena kita tidak asli, kita hanya pura-pura. Jadi kita tidak menunjukkan keinginan kita yang sebenarnya, kita tidak menunjukkan hasrat kita yang sebenarnya, kita menipu dia. Itu kalau dia ngerti bahwa kita ini sebenarnya tidak tapi bilang ya, kemungkinan dia juga kecewa. Jadi dia tidak memperbaiki situasi, bisa jadi malah juga mengecewakan yang lain. Misalnya kita sama orang tua, misalnya saya sudah berkorban ini untuk orang tua saya, demi orang tua saya bahagia misalnya. Diksi berkorban itu kan menunjukkan sebenarnya kita tidak suka melakukan itu, hanya karena mengikuti orang tua. Loh, itu kalau orang tua kita tahu, itu bisa jadi mereka juga akan sangat sedih, sangat kecewa dengan kita. Teman kita yang tahu bahwa kita mengorbankan banyak hal untuk dirinya, bisa jadi dia juga akan kecewa. Jadi kita tidak asli, kita tidak sejati. Kita menipu mereka. Kita hanya ingin menyenangkan mereka. Jadi situasi tidak jadi lebih baik, bisa jadi akhirnya semuanya kecewa. Bisa nambah masalah. Jadi alasan-alasan inilah maka tadi pleaser itu sesuatu yang dikonotasikan sebagai negatif. Ya, menghindari ketidaknyamanan sesaat, tapi bisa jadi nanti kita ketemu ketidaknyamanan yang jauh lebih panjang dari kekecewaan-kekecewaan yang kita hasilkan sendiri.
Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.